tempat apa ini? Kenapa aku ada dalam ruangan ini? Ini kan penjara. Salah apa aku? Pak, tolong lepaskan aku, Pak. Aku nggak mau berada di tempat ini. Tempat ini sangat mengerikan bagiku. Pak, tolong lepaskan aku, Pak. Biarkan aku keluar dari tempat ini. Rupanya dia sudah sadar toh. Aduh, rupanya dia sudah sadar toh dari pingsannya. Dia bahkan gak ingat dosa macam apa yang sudah ia lakukan. Nak, kamu benar-benar tidak ingat dengan apa yang sudah kamu lakukan semalam. Aku tidak ingat sama sekali. Aku hanya melakukan apa yang mereka perintahkan. Dua ekor rubah, maksudku 2 ekor siluman rubah. Aku hanya diminta menggoda dan mengajak pria-pria itu untuk datang ke acara pesta dan kemudian mendengarkan ceritaku. Ya, aku hanya mengajak mereka yang sendirian di kegelapan malam. Hah? Pria muda apanya? Waduh, ini kasus baru lagi nih. Kamu tidak mengenal dengan mereka yang ada dalam foto ini? Hah? Mustahil lah. Bukannya menurut catatan sipil mereka adalah keluargamu, keluarga angkatmu. Benar sekali, Pak. Ini ayah dan ibu angkatku, dan mereka berdua adalah saudara angkatku. Nah, ketahuilah bahwasannya kamu sudah membunuh mereka berempat. Mereka semua telah meninggal dunia tadi malam dan kamulah pelakunya. Loh, apa? Tidak mungkin, Bapak berbohong, Bapak ngaco. Tidak mungkin aku yang melakukannya, Pak. Hoak itu, Pak. Waduh, gimana sih anak ini? Dibilang aku ngaco, hoak. Wah, pasti ini mendem topi miring anak ini. CCTV di rumahmu adalah saksi bisu kejadian tadi malam. Dan dalam CCTV itu jelas sekali kamulah pelakunya. Loh, kenapa ini bisa terjadi padaku? Kenapa aku bisa menjadi seorang pembunuh? Aku hanya ingat waktu itu aku marah besar pada kakak perempuan dan ibuku yang selalu saja menasihatiku ngomel-ngomel seperti itu. Aku hanya menangis dan kemudian aku memakai topeng dan kemudian tak sadarkan diri. Itu saja. Aku memang sudah curiga kepadamu. Tadi malam aku membuntutimu pada saat kamu pulang ke rumahmu. Namun sayang, karena aku tinggal ngopi beberapa jam sambil main game di warung beberapa meter jauhnya dari rumahmu, aku terlena. Aku terlambat menyelamatkan korban yang sudah kau bunuh. Sialan, suaranya jelas banget dari arah rumah yang itu. Wah, aku harus segera bertindak. Bos, kopinya ngutang dulu ya. Nanti kalau AdSense bisa cair di new normal, ya segera aku bayar. Gitu ya bos ya. Maaf bos. Oke mas Santo. Oke. Waduh, ngutang lagi deh dia. Ngopinya cuma segelas. Gara-gara ada wifi cangkruknya sampai 5 jam. Oh no. Ngutang lagi. Aduh. Pas ngutang wajahnya memelas. Ntar pas ditagih biasanya wajahnya jadi galak. Alah, nasib. Awas, aduh ketinggalan. Aku segera berlari ke arah rumah itu. Setelah masuk dengan paksa melalui pintu depan, aku menemukan 4 mayat bersimbah darah sekali dan 1 makhluk berwujud rubah dengan cakar tajam. Dan siapa kamu? Aku tak tinggal diam. Akhirnya aku pun melakukan perlawanan. Bertarung dengan sengit, aku akhirnya berhasil mengalahkan makhluk siluman rubah yang tidak lain adalah dirimu. Selain CCTV, bukti lain adalah topeng rubah yang kau gunakan pada malam hari itu
Ketika aku sudah mengalahkanmu, topeng itu copot dan retak. Dan andaikan dalam keadaan kritis kau tidak segera berubah wujud menjadi manusia lagi seperti saat ini, mungkin aku sudah menghabisimu menggunakan tendangan mautku. Baiklah, hukum akan tetap berlaku. Bahkan rekaman dari pihak kepolisian bisa saja memberatkanmu. Dan kamu akan menghadapi hukuman mati karena pembunuhan berencana yang sudah kamu lakukan. Nah, sekarang jika kamu tidak ingin keadaan semakin buruk, segera ceritakan secara detail siapa mereka yang kamu maksudkan tadi. Jelaskan ciri-ciri kekuatan sekaligus kelemahan mereka, kapan mereka beroperasi, serta tunjukkan di mana biasanya mereka bersembunyi. Jika kasus ini terbongkar biang keladinya, kamu bisa saja mendapatkan keringanan hukuman daripada hukuman mati yang kelak kamu akan dapatkan. Aku benci dengan mereka. Aku benci. Aku tidak ingin jadi pembunuh seperti ini. Baiklah, akan aku ceritakan semuanya kepada kalian. Aku hanyalah seorang siswi SMA yang biasa-biasa saja. Aku pun juga tidak berprestasi di sekolahku. Akan tetapi di sekolah aku suka sekali mengarang cerita. Suatu saat nanti aku ingin menjadi seorang novelis yang terkenal. Namun singkat cerita, impianku tidak direstui oleh kedua orang tua angkatku. Tak hanya itu aja, kedua orang tuaku juga selalu membanding-bandingkan diriku dengan kakak laki-laki dan kakak perempuanku. Dan mereka berdua memang merupakan anak-anak yang berprestasi di sekolahnya. Aku menyadari aku memang hanyalah anak pungut. Akan tetapi aku ingin sekali membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua angkatku. Ayah, ibu, aku punya cita-cita nih. Aku mau jadi seorang penulis novel di masa depan. Aku sudah sering sekali loh menghiasi mading sekolah dengan cerpen karanganku, dan teman-teman suka sekali membaca cerpen buatanku ini. Ini ya Bu, coba ayah dan ibu baca. Pasti kalian berdua suka dengan tulisan cerpenku ini. Terserah kamu lah. Aku cuma pengen kamu berprestasi, itu aja. Yang jelas hanya itu yang kamu bisa lakukan. Yang hanya itu yang kamu bisa buat kami berdua menjadi bangga. Ya, kami kan sudah susah payah merawatmu, membesarkanmu. Raih peringkat 10 besar di kelasmu, itu aja udah cukup. Nggak usah aneh-aneh gitulah. Itu nanti dulu aja ya. Sekarang yang terpenting bagimu adalah berprestasi di sekolah. Titik, gitu aja. Loh Bu, tapi Bu, aduh. Gak ada tapi-tapian. Sudah sana. Tugas kamu yang paling utama adalah belajar, nak. Itu saja wes ya. Titik, gitu aja. Gak usah berdebat. Ayah gak mau lagi memperdebatkan cita-citamu yang seperti itu. Itu kamu pikirkan nanti dulu aja. Yang penting sekarang kamu harus rajin belajar dan meraih prestasi. Kalau bisa 5 besar ya alhamdulillah. Ya kalau gak bisa ya 10 besar gitu aja. Jangan memalukan seperti itulah. Ingat nak, kamu masih belia. Manfaatkan waktumu untuk belajar. Raih prestasi terlebih dahulu. Buat kami sebagai orang tua angkatmu bangga. Sukses dulu, barulah kamu bisa tunjukkan hobimu pada kami. Dan bisa juga nanti suatu saat hobimu kamu jadikan kerjaan sampingan. Ya siapa tahu, tapi yang paling penting utama kamu harus belajar. Itu aja ya. Memang kuakui di masa remaja sepertiku, aku adalah anak yang labil. Istilahnya ababil atau ABG labil. Padahal mereka berdua kupikir juga ada benarnya. Ya, aku harus sekolah dulu, berprestasi dulu, baru menunjukkan karya atas hobiku ini. Aku yang labil pada waktu itu merasa sangat tidak dihargai. Aku memilih untuk pergi dari rumah. Aku ingin menyepi, jauh dari kedua orang tua angkatku. Aku pergi tanpa arah, siang dan malam istirahat, lalu melanjutkan perjalanan tak tentu arah.
hingga perjalananku terhenti di sebuah bangunan kuno yang aneh di persawahan. Bangunan yang sebelumnya belum pernah kutemui. Aku hendak berteduh di tempat itu sebelum melangkah lebih jauh. Tiba-tiba pada waktu itu ada seorang nenek tua yang memanggilku. Dek, jangan lanjutkan perjalananmu, Dek. Batas batu itu adalah batas dimensi antara manusia dengan jin. Juga itu adalah batas dunia manusia dengan siluman-siluman jahat di dalamnya. Ya, banyak hantu, jin, dan siluman jahat di dalam hutan itu. Ya, hutan itu termasuk kawasan terlarang. Apalagi jika kamu berani mendekati bangunan itu. Itu adalah portal dunia goib. Itulah kenapa dibangun tembok gapura yang dilapisi perak runcing di sekeliling gapura itu. Ya, tujuannya agar membelokkan arah gelombang jin jahat sebagaimana pelangkal petir. Juga dibangun parit yang diisi garam. Coba lihat sekeliling tempat ini, Dek. Mereka warga desa sini menanam tanaman bawang. Itu semua karena tanaman dan zat antibiotik yang terdapat pada bahan-bahan ini tidak disukai mereka. Membuat gelombang mereka tidak kuat menembus dimensi manusia melalui portal di pintu itu. Kalau toh kamu mau masuk ke hutan, kamu bisa lewat jalan lain. Ya, gak apa-apa, tempat hutan memang berbahaya, tapi lebih berbahaya jika kamu mendekati gapura itu. Dan dikhawatirkan jin-jin jahat yang sudah diusir dan dikurung di balik gapura ini bisa kembali lagi masuk ke sini memanfaatkan keadaanmu. Iya, Nek, baiklah aku. Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Loh, nenek tadi di mana ya? Bocah geblek. Kalau ini malam hari, aku pasti sudah memangsamu dan kujadikan dirimu penyempurna ilmu kanuragan dan ilmu siluman awet mudaku. Baiklah, aku hanya akan mengamatinya saja dari jarak jauh. Jangan sampai dia mendekati gapura itu dan masuk ke alam lain. Aduh, bisa-bisa siluman yang dulu menjadi pesaingku ikutan keluar bersamanya. Hanya aku, siluman harimau, pasangan siluman kelelawar yang sudah berhasil keluar dari tempat itu. Siluman harimau tolol lebih memilih menjadi pelindung di hutan harimau. Pasangan siluman kelelawar kabarnya menjadi pemakan jantung manusia di kota. Dan akhirnya mereka mati. Nanti kalau ilmuku sudah jauh lebih sempurna, aku bakalan datang ke kota juga. Mau kumusnahkan dua siluman itu sekaligus akan kuhadapi orang yang sudah membunuh mereka berdua. Dan kemudian aku menjadi top predator di dunia manusia ini. Akan kutaruh kayu bakar ini terlebih dahulu. Ayah, ibu, benarkah itu? Ya Allah, ayah, ibu. Andi, kesini nak. Ini aku nak. Ini aku bapak kandungmu. Ayah, ibu, aku pikir kita tidak akan bertemu lagi. Aku kangen banget dengan kalian. Ini aku bapak kandungmu. Di
Andin, ibumu juga menunggumu, nak. Sini, nak. Sini. Semenjak kecelakaan itu, aku diasuh oleh orang tua angkatku. Yang sebenarnya sih mereka baik, tapi mereka tidak mendukung hobiku, Pak, Bu. Hanya kalian berdua yang mengerti diriku. Ayah, saja Ibu. hanya kami yang paham dengan apa yang kamu sukai, nak, bukan orang lain. Nah, ayo kemari, nak, kemarilah, kami sangat rindu kepadamu, anakku. Wih, Sontoloyo, bocah geblak, wih, jangan ke sana, aduh berbahaya, wih anak goblok, aduh jangan ke situ, bahaya, aduh lah kok malah kayak disuruh sih, wih hentikan langkahmu nak, hentikan, aduh aku nggak bisa menginjak air garam ini deh, aduh gimana nih, aduh, tolong aku nih, tolong aku, apa ini? Aku kira mereka berdua adalah ayah ibuku. Ternyata tanganku nak pegang. Aduh, nenek. Aduh, sial terlepas. Gawat nih. Semoga aja dia mati di tangan siluman level rendah yang tolol dan isi kepalanya hanya lapar saja. Jadi berbahaya jika siluman level tinggi menangkap dan menjebaknya. Mereka bisa keluar dari alam terkutuk itu untuk kembali ke alam manusia, menjadi pesaingku melalui bantuan gadis geblek ini. Aduh, aku tadi kok gak ngajak dia pulang bareng ke rumah ya. Aduh, tahu gini ku makan saja. Gadis goblok ini, sial banget sih aku ini. Aku seperti terhisap oleh sesuatu dan kemudian pingsan. Dan ketika terbangun dalam keadaan bingung, aku sudah berada di tempat yang sangat gelap. Astagfirullahaladzim, di mana ini ya? Aduh, gelap banget tempatnya. Duh, aku jadi merinding gini ya. Yang itu tadi pasti bukan orang tuaku. Orang tuaku kan sudah meninggal dunia lama sekali. Kejam banget sih. Kenapa makhluk-makhluk itu, siapapun mereka, meniru wajah orang tuaku? Goblok banget sih aku bisa kena tipu bangsa lembut seperti ini. Tempat itu gelap sekali. Di tempat itu aku melihat sebuah rumah kosong yang jelek. Dan aku pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Wah, ada rumah. Alangkah lebih baiknya aku ke situ saja deh. Siapa tahu ada penghuni yang baik hati di dalamnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Adakah orang di dalam? Assalamualaikum. Silahkan masuk, anak muda. Di sana aku melihat kedua sosok rubah berukuran raksasa, rubah yang sangat mengerikan. Kemudian tiba-tiba rubah yang memiliki 2 ekor hendak menyerangku. Ada makan malam, bos. Kalau bos enggak mau, biar aku saja yang menghabisi dan memakan jantungnya. Rezeki nomplok, cocok iwa endok ya. Serem banget siluman rubahnya. Hentikan perbuatanmu itu. Kamu sungguh tidak sopan dengan tamu yang datang. Jangan takut, gadis muda. Kami hanya ingin membantumu.
Sebelumnya aku juga ingin meminta maaf atas kesalahan yang sudah dibuat oleh si ekor dua. Dia tidak tahu bahwa kamu adalah tamu yang aku undang untuk datang kemari. Kamulah harapan kami berdua, agar kami berdua bisa keluar dari tempat terkutuk ini. Tempat ini sangat jahat, nak. Kamu bisa saja dibunuh oleh siluman-siluman yang lapar di luar sana. Atau kamu akan ditakut-takuti oleh para jin atau lelembut sampai kamu mati ketakutan di luar sana. Kemudian aku pun menceritakan hal serupa yang kualami. Aku nggak sadar pada saat itu aku sudah masuk ke dalam jebakan mereka, tipu daya mereka dan juga sihir mereka. Menyedihkan sekali ceritamu itu, gadis muda. Kalau kamu mau, kami bisa memberikanmu kesaktian sekaligus pesona agar cita-citamu menjadi seorang novelis atau sebagai seorang penulis terkenal bisa tercapai dengan mudah tanpa adanya gangguan dari siapapun juga. Dan kamu pun bisa menyingkirkan siapapun yang menghalangi langkahmu menuju cita-citamu. Namun semua itu ada syaratnya. Istilahnya syarat dan ketentuan berlaku gitu. Apa syaratnya? Gampang. Kamu hanya perlu memakai topeng ini. Dan sebelumnya, tolong kamu bawa kami berdua untuk menuju ke arah portal tempat keluar dari tempat terkutuk ini. Dengan kamu membawa kami berdua, kamu akan aman soleman dari gangguan siluman-siluman jahat dan juga hantu atau lelembut yang ada banyak sekali di tempat ini. Itu saja, simpel kan? Nah, kenapa topeng ini? Karena topeng ini mampu merubahmu menjadi makhluk seperti kami dan melindungimu dari orang-orang jahat atau siapapun yang menghalangi langkah dan cita-citamu. Topeng ini juga bisa menghapuskan kesedihanmu. Misalnya saja orang tuamu tidak setuju dengan cita-cita yang ingin kamu capai. Aku seperti tersihir dan dengan begitu mudahnya aku masuk ke dalam jebakan mereka. Baiklah, aku akan menyanggupinya. Nah, bawalah kami berdua ke arah situ. Kami berdua akan menunjukkan jalan pulang untukmu. Kami berdua mampu melindungimu di dalam perjalananmu. Akan ku antar dengan aman kamu kembali ke alam duniamu untuk menggapai cita-citamu. Dalam perjalanan pulang, aku melihat banyak sekali makhluk-makhluk yang mengerikan. Dan anehnya, tak satu pun di antara mereka yang berani menakuti atau bahkan mendekatiku. Dan kemudian kami pun melihat portal itu. Nah, disitulah tempatnya. Tolong bawa kami melewati portal itu, anak muda. Hingga pada akhirnya aku bisa keluar dari tempat itu, kembali melewati gapura dan ke alam manusia seperti kata mereka. Kemudian kedua siluman itu berubah wujud menjadi pasangan yang menggunakan pakaian seperti musang. Mereka tak menampakkan kejahatan sama sekali pada waktu itu. Sepertinya tercium bau pesaing kita, si nenek siluman ular itu. Dan kita sudah lama sekali terjebak di dalam portal dunia goib itu. Ya,
Kalau berani macam-macam ya kita bantai saja dia. Tak usah kau bantu, aku sendiri pun sudah mampu mengalahkan siluman ular nenek tua itu. Kalian bicara apa sih? Kok aku nggak tahu dengan maksud apa yang kalian perbincangkan itu? Oh, nggak ada anak manis. Yuk, kita cari tempat singgah. Sepertinya kamu capek banget. Kami pun akhirnya menemukan tempat singgah. Ya, di sebuah bangunan besar, bangunan tua yang tidak terpakai. Sepertinya tempat ini sudah lama ditinggal oleh kedua siluman kelelawar itu. Bau busuk. Disitulah tiap malam mereka selalu membaca cerpen-cerpen yang kutulis. Mereka mengapresiasi karyaku dengan sangat baik. Dan sebagai balas budi, mereka hanya minta aku untuk memakai topeng itu, sambil mengajak para pemuda untuk datang ke tempat itu berpesta pora sampai pagi. Akhirnya, tiap malam aku pun pergi keliling kota mengundang para pemuda untuk datang ke tempat itu. Ya, mengundang mereka datang untuk berpesta pora sambil menonton pertunjukanku, membacakan cerita pendek, puisi, dan karya-karya tulis yang sudah aku buat. Entah apa yang ada di dalam hati dan pikiran mereka, entah apa yang merasukimu. Ya, mereka kebanyakan para jombloan itu seolah-olah ngefly gitu di mabuk cinta pada pandangan pertama ketika aku undang sambil memakai topeng rubah itu. Oke Datang ya sayang. mas ya, jangan sampai nggak datang. Acara pestanya meriah banget loh ya. Ya. Ya, kalau datang ya, kamu Mas, yang ya. undang, aku pasti datang. Wah, jangan khawatir, pasti datang. Langsung malam hari ini juga aku akan ikut denganmu. Ya, acara pesta berlangsung sangat meriah tiap malam. Dan setiap malam aku merasa sangat senang sekali. Aku merasa sangat tersanjung. Aku bagikan seorang diva yang digandrungi oleh banyak pemuda tampan yang berada di depanku. Rasanya hatiku deg-deg seperti itu. Dengan tepuk tangan riuh dari para penonton. Pada waktu itu aku tidak sadar bahwa sebenarnya yang kuhadapi hanyalah onggokan mayat. Ya, para pemuda yang kuundang, mereka semua pada dasarnya sudah mati. Yang di hadapanku adalah mayat-mayat dari pemuda tak bersalah itu. Aku sangat menyesal kenapa aku menjadi bagian dari pembunuhan ini. Aku sangat menyesal aku menjadi bagian dari pembantaian orang-orang tak bersalah ini, ya Allah. Aku benar-benar tidak tahu. Aku sudah masuk ke dalam jebakan mereka. Para pemuda itu semuanya sudah menghilang jantungnya, sedangkan organ-organ tubuh lainnya dijual di pasar gelap. Aku benar-benar bersedih atas hal ini. Dan aku mengetahui kepalsuan itu ketika aku tanpa sengaja membuka topeng ini. Namun apa mau dikata, topeng ini tidak kulepas sepenuhnya. Dan ketika aku pulang ke rumah, aku tidak tahu aku telah menjadi pembunuh orang tuaku, orang tua angkat yang sudah membesarkanku dan merawatku. Tolong aku, Pak Polisi. Aku tidak ingin menjadi pembunuh seperti ini. Tolong aku, Bapak. Jangan mudah menyerah. Tirulah tukang bubur. Walaupun nasi sudah menjadi bubur, tapi dia tetap saja jualan dan tetap optimis. Begitu pula dalam kehidupan ini. Apabila telah terlanjur,
Yah, maka terimalah dengan lapang dada. Terimalah hukuman yang akan menimpamu dan berdoalah semoga kamu tidak mendapatkan hukuman mati atas perbuatan jahatmu yang telah membantu orang lain melakukan pembantaian kepada banyak orang. Tiap kejadian pasti ada hikmahnya dan ada nilai baiknya. Selebihnya serahkan semuanya kepada Tuhan. Baiklah, aku akan membantumu kawan. Aku akan membantumu untuk meringkus sosok yang dinamai sebagai siluman rubah itu. Aku cukup mampu untuk melakukannya. Tidak, Togok, ini adalah permasalahan kepolisian. Hanya aku yang berhak untuk melakukannya. Nanti kalau misalkan aku butuh bantuan, aku dalam keadaan bahaya, aku akan segera menghubungimu. Jangan khawatir kawan.